Brosur halaman 5, masuk ke halaman 6. An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tarakal kadhiba wa huwa batilun bunyalahu bi rabatil jannah wa man tarakal miraa wa huwa muhiqqun bunyalahu bi wasatiha wa man hassana khuluquhu bunyalahu bi a'laha. Riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan berbohong dan berbohong itu sesuatu yang batil, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga di bagian bawah. Barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal ia dalam posisi yang benar, maka akan dibangunkan untuknya rumah di tengah surga. Dan barang siapa yang memperbagus akhlaknya, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga di bagian yang paling atas. Hadis riwayat Tirmidzi. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau kita melihat acara debat Pilpres di TV dan acara ILC di TV yang biasanya terjadi perdebatan dan terkadang kita terbawa ikut emosi dan benci salah seorang peserta debat, Ustaz? Ya, salah sendiri kok emosi. Nonton emosi gimana? Hukumnya mubah, boleh melihat, boleh tidak. Kalau melihat, ya jangan emosi, wong karek nonton ngrungokke kok emosi. Maka jadi pendengar yang baik. Ya. Dilihat dan didengarkan dengan seksama gagasan-gagasan dari tiap-tiap calon. Program-program yang ditawarkan itu dilihat, didengarkan dengan hati yang jernih, tanpa keberpihakan dulu pada salah satu calon tertentu. Kalau sudah ada keberpihakan dulu, itu sudah antipati. Ternyata kalau calon lain membawa gagasan dan itu kebenaran, wis ditolak sih. Pokoknya madep mantep iki, mati urip iki. Padahal calon lain misal menawarkan program yang kemaslahatan untuk bangsa ini lebih maslahat misalkan, tapi sudah ditolak. Baru bicara satu huruf itu ngomong apa kuwi. Karena mungkin sudah sejak awal wis anyel, ya seperti saudara yang nonton itu. Kan emosi tadi. Emosi pada salah satu calon. Kalau saudara melihat itu dengan emosi, apa yang keluar dari lisan beliau, calon ini yang saudara benci itu, meski itu satu kebenaran, jenengan tidak mau mendengarkan. Alah ngapusi, alah menipu, ini itu dan lain sebagainya. Maka kalau melihat, maka jadi pendengar yang baik. Dengarkan, cermati dengan kepala bening, jernih, hati yang bening. Khudil hikmah min aina tambut. Ambil hikmah dari mana saja munculnya. Ambil kebenaran dari mana saja datangnya. Lihat yang ditawarkan, lihat yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang mengatakan. Kan begitu. Jadi lihat apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Semua calon presiden akan menyampaikan tawaran, gagasan, dan program-programnya. Ya cukup kita lihat, kita dengarkan. Mana kira-kira yang maslahatnya lebih banyak, lebih besar untuk negeri tercinta ini. Mana yang program-programnya bisa menjadikan negeri ini mendapatkan keridhaan ilahi. Negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, habis itu kemudian nanti Bapak Ibu istikharah. Istikharah 14 Februari mau milih siapa? Jangan milih saya. Ora dadi, enggak sah pilihannya ya. Istikharah, istaftu qulubakum. Tanya nurani masing-masing, namun bertanya kepada nuraninya berdasar petunjuk Allah. Mohon petunjuk kepada Allah, dimantapkan hati. Dan kita, kami serukan pada warga MTA ya, semuanya istikharah sejak sekarang ya. Terus memohon, berdoa kepada Allah tanpa henti. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta ini ya. Ya kalau saudara nonton debat Pilpres jadi emosi, caranya mudah. Caranya cukup mudah. Pateni, tidak usah melihat. Nah nanti kalau mau melihat, atur emosinya dulu, didik emosinya, jangan emosi. Pokoknya dengarkan semua yang disampaikan oleh masing-masing calon dengan kepala bening, pola pemikiran yang jernih, hati yang bening. Nanti kalau mulai emosi, pateni, udah. Ya itu kalau ditanya hukumnya melihat, hukumnya mubah, boleh melihat, boleh tidak.